Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kenapa sampai dengan hari ini banyak gerakan Islam yang berjuang dan berusaha untuk mengembalikan kejayaan Islam itu mengalami banyak sekali kegagalan. Setidaknya kita bisa coba membedah sedikit ya, bahwa banyak gerakan Islam ini yang tidak mengetahui tentang fikrah dan tarikahnya. Gerakan Islam yang memiliki fikrah yaitu pemikiran yang umum tanpa definisi yang jelas, wajar saja kalau kemudian tidak memiliki metode yang jelas pula dalam penerapan fikrahnya atau pemikirannya. Sehingga ketidakjelasan fikrah inilah ditambah dengan kekaburan thariqah atau metode menjadi penambah dari kegagalan yang pasti akan terjadi meskipun gerakan itu baru mulai berjuang. Sebagai contoh misalnya, gerakan Islam ataupun partai yang ingin mengembalikan Al-Quran dan Sunnah menempuh jalan demokrasi. Sementara demokrasi itu bukan jalan menuju Islam, menuju pada kejayaan Islam. Ya, bukan metode gitu. Kenapa? Kan demokrasi itu buatan kafir penjajah. Maka gerakan Islam apapun yang bertujuan untuk mengembalikan Islam ini kepada masa kejayaannya dahulu, ya, tetapi menggunakan metode demokrasi, maka bisa dipastikan ia tidak akan pernah berhasil. Ormas atau partai tersebut tidak akan pernah menggapai cita-citanya. Kenapa? Sebab demokrasi tidak pernah memberikan kesempatan untuk kembalinya Islam kafah pada tampuk kekuasaan. Kalaupun misalnya demokrasi itu memberikan itu hanya sebuah celah kecil, sempit, gelap yang tombol remote on off-nya itu ada di tangan kafir penjajah. Gitu. Ya. Jika kemudian ormas atau partai ini berhasil menang melalui pemilu demokrasi, maka kemudian penjajah ini akan menekan tombol turn off-nya. Itulah yang kemudian dialami oleh partai FIS di Aljazair, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya. Kedua partai ini berhasil untuk memenangkan pemilu demokrasi. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikudeta oleh militer. Kemudian contoh lain, sahabat semua, gerakan yang mencita-citakan kebangkitan umat dengan metode perbaikan ekonomi umat atau melakukan perbaikan melalui jalan pendidikan. Mereka berasumsi bahwa ketika umat Islam itu sejahtera, maka Islam itu akan bangkit. Atau jika umat sudah menguasai ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan sebagainya, maka Islam itu akan bangkit. Padahal faktanya tidaklah seperti itu. Berapa banyak negeri Islam yang kaya raya seperti negeri-negeri di Timur Tengah, tapi faktanya mereka tetap menjadi jajahan Amerika, menjadi subordinatnya Amerika. Demikian pula betapa banyaknya umat Islam yang menguasai sains dan teknologi canggih, namun akhirnya hanya bekerja pada perusahaan atau negara-negara penjajah. Oleh karena itu, sahabat semua, maka pemikiran Islam itu hanya bisa dan cocok dengan metode penerapan Islam. Fikrah Islam itu hanya bisa diterapkan dengan thariqah yang Islam. Kebangkitan Islam itu hanya bisa dengan satu metode, yaitu iqamatud daulah alal aqidah, mendirikan negara yakni khilafah berdasarkan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah kemudian yang menjadi metode penerapan Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib untuk mendirikan daulah Islam secara sempurna. Dengan itulah yang kemudian umat Islam yang sebelumnya tidak dianggap oleh dunia manapun, ya, kemudian berhasil menguasai hampir sepertiga dunia dan dengan kurun waktu yang lebih dari 12 abad. Bahkan saat itu negara adanya Romawi dan Persia gitu ya, itu jatuh tunduk takluk di bawah kaki para mujahidin Islam. Sahabat semua, jadi khilafah adalah metode penerapan Islam satu-satunya, bukan dengan sistem demokrasi ataupun nation state. Menempuh jalan demokrasi bagi gerakan Islam itu pasti akan menemui kegagalan. Itu. Ya, ingat, pasti gagal dan tidak akan pernah berhasil. Ya. Maka apalagi kerugian yang lebih besar daripada itu. Sayangnya, mirisnya lagi, sahabat semua, kegagalan ini terus terjadi berulang-ulang kali dan dilakukan oleh banyak generasi sampai dengan hari ini. Terus-menerus kegagalan ini tidak hanya
gagal mencapai kekuasaan gitu ya. Namun yang lebih tragis adalah gerakan tersebut malah berubah karena gagal menghadapi tantangan zaman. Misalnya, partai atau ormas yang tadinya berasaskan Islam dan berjuang untuk menegakkan Islam, kemudian mereka bersifat pragmatis dengan merubah kondisi mereka. Ya, mereka merubah ormas atau partai mereka menjadi gerakan yang pluralis, pragmatis, dan tidak lagi berjuang untuk menegakkan Islam kafah. Ya, ada lagi kemudian ormas Islam yang dulu itu sangat amat bersemangat berjuang untuk Islam, malah sekarang berubah menjadi memusuhi Islam dan syariah Islam. Begitu juga dengan proyek yang sekarang ini sedang dilancarkan, yaitu proyek moderasi beragama. Begitu semangatnya mereka menjajakan Islam lokal yang sifatnya pluralisme dan toleran terhadap apa-apa yang bertentangan dengan Islam. Bahkan malah mereka itu merangkul musuh-musuh Islam, para Zionis gitu ya. Mereka bergandengan tangan dengan Yahudi laknatullah alaih. Inilah kemudian sahabat semua yang menjadi kegagalan kaum muslimin sampai dengan hari ini. Padahal hanya dengan Islamlah kita akan menang sesuai dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 33, di mana Allah berfirman bahwa Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tidak menyukainya. Karena itu sahabat, yuk mari kita berjuang, benar-benar berjuang untuk menegakkan kembali kalimat Allah, ya, dengan cara ngaji dan mengkaji tentang ilmu-ilmu Islam, pemikiran-pemikiran Islam, agar supaya kita ini termotivasi untuk bisa mengembalikan kembali kejayaan Islam yang dahulu pernah berjaya menguasai lebih dari sepertiga dunia dengan berbagai macam adat dan istiadat manusia yang ada, dengan segala macam perbedaan yang ada, dengan segala macam suku, warna kulit yang ada, semua menjadi satu akidah Islam, satu aturan Islam, dan dan satu perasaan Islam. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.